Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membagi kisah nyata saya pribadi tentang bagaimana cara makrifat kepada Allah terkait dengan ikhtiar. Dengan tema jangan mempertuhankan ikhtiar kita, tapi pertuhankanlah Allah di dalam ikhtiar kita. Bagaimana maknanya? Maka simak baik-baik kisah ini. Dulu di saat saya berada di kampung halaman, saya tinggal bersama orang tua dan saya baru menikah. Di saat istri saya baru memiliki anak yang masih kecil dan saya tidak bisa keluar untuk menjaga keduanya, mencarikan kebutuhannya, membimbing istri saya ketika baru melahirkan, menemaninya. Akhirnya saya memakai cara bekerja secara online. Akhirnya Allah memberikan ide ya di dalam hati saya untuk membantu menjualkan properti ruko milik orang lain. Orang yang menjual ruko itu ada di kota Malang, sedangkan saya di luar Malang. Maka saya mengadakan akad perjanjian bahwa saya hanya bisa menjualkan secara online. Nanti ketika ada calon buyer atau calon pembelinya, saya yang buatkan janjian. Ketika calon pembeli itu sudah mau OTW menuju lokasi untuk cek lokasi, maka saya akan berikan nomor HP calon pembeli kepada pemilik ruko dan nomor HP pemilik ruko saya berikan kepada calon pembelinya. Sehingga nantinya di lokasi ruko itu dijual tidak ada saya. Jadi tidak saya kawal ketika terjadi transaksi, biar agar calon pembeli itu leluasa dalam bertransaksi. Ketika negosiasi tidak merasa diawasi. Itu ingin saya hadirkan seperti itu suasana jual beli tersebut. Akhirnya pemilik ruko yang mana itu orangnya non muslim dan tidak pernah saya jumpai, baik itu wajahnya, baik itu secara pertemuan darat, tidak pernah. Karena itu hanya dikenal lewat online. Terjadilah saya itu didatangkan beberapa calon pembeli yang mengkontak saya. Beberapa tidak jadi, lalu kemudian ada seorang mediator yang lain atau perantara atau makelar atau istilahnya modernnya itu broker. Jadi ada perantara lain yang katanya memiliki calon pembeli menghubungi saya, ingin membeli ruko yang saya pasarkan. Nah, pada umumnya yang namanya makelar, perantara, broker itu khawatir kalau tidak mendampingi transaksi jual beli tersebut, takut dicurangi, takut terjadi adanya main belakang, sehingga nanti komisinya itu tidak didapatkan. Itu pemahaman orang awam, orang yang buta mata hati, orang yang keimanannya sangat tipis kepada Allah. Karena apa? Tidak mengetahui dalil-dalil di Al-Quran dan As-Sunnah. Juga tidak memiliki keimanan di hatinya. Sehingga persepsinya seperti itu. Akhirnya mereka harus berada di lokasi ketika ada calon pembeli yang mereka datangkan. Itu sama saja pada hakikatnya telah mempertuhankan ikhtiarnya untuk menjaga rizki yang mereka dapatkan. Itulah orang-orang awam yang buta mata hatinya. Sedangkan saya di saat itu, saya hakul yakin, percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah yang menjaga rizki saya, bukan ikhtiar saya. Makanya saya mengizinkan makelar lain yang juga tidak pernah saya kenal, tidak tahu fotonya, untuk mendatangkan pembelinya. Akhirnya calon pemilik ruko itu saya hubungi, memperbolehkan ketemu di lokasi. Ternyata alhasil pembelinya nggak ada, yang datang hanya makelarnya saja.
Maka pemilik ruko mengadukan kepada saya bahwa pembelinya tidak datang. Akhirnya saya memberikan penjelasan. Makelar tersebut mengatakan akan mendatangkan pembeli. Cuman ya seperti itu adanya. Nihil. Jadi setelah adanya peristiwa makelar datang sebagai ujian bagi saya, seolah-olah ada orang lain nih yang akan mendatangkan pembeli, padahal saya yang memegang kontak pemilik ruko. Kalau saya awam pastilah tidak mau, karena maunya orang pada umumnya maunya pembeli langsung, nggak mau ada makelar lagi, nggak mau dibagi lagi rezekinya. Kalau saya di saat itu, kalau misalkan makelar itu terbukti membawa pembeli, maka kita bagi dua. Dan saya pun tidak ikut ke lokasi karena keadaan, bukan karena saya malas. Karena luar kota, dan saya butuh menemani istri saya yang baru lahiran. Akhirnya, takdir Allah terjadi. Setelah ujian itu selesai, saya lewati, saya izinkan makelar lain untuk kerjasama yang katanya ingin mendatangkan pembeli tanpa saya kawal. Kemudian faktanya tidak ada pembeli yang datang. Justru makelar saja yang datang. Itu pun dia sudah memegang kontak pemilik ruko. Setelah itu ada pembeli yang real. Saya dapatkan, saya hubungi, lalu ada perjanjian mau ke lokasi, saya buatkan janjian. Terjadilah pertemuan antara calon pembeli dengan pemilik ruko. Akhirnya pemilik ruko memberitahukan kepada saya bahwa deal. Jadi deal dengan harga seingat saya dulu itu 600 juta. Komisi saya yang dijanjikan oleh pemilik ruko, yang mana itu non-muslim, dia menepati janjinya, yaitu mengirimkan 2% sebesar 12 juta ke rekening saya. Jadi itu terjadi secepat itu, saudaraku. Maksudnya tidak ada bertele-tele, tidak ada percekcokan karena saya tidak ada di lokasi, karena saya tidak kawal. Bisa saja pemilik ruko itu berbohong kepada saya bahwa ini tidak jadi. Bisa saja kong kali kong. Tapi itulah Allah yang maha penjaga. Ketika Allah sudah netepin rezeki saya, pasti itu terjadi. Ya. Sesuai janji orang itu, 2%, 12 juta ditransferkan kepada saya. Dan itu sudah bisa terbukti di dalam kehidupan nyata. Nah itulah yang disebut jangan mempertuhankan ikhtiar. Tapi pertuhankanlah Allah di dalam ikhtiar kita. Maknanya Allah itu sudah menciptakan rezeki kita sebelum sebelum manusia itu lahir. Hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6594 dan hadis riwayat Muslim nomor 2643, beliau bersabda, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Jadi rezeki kita sudah Allah ciptakan sebelum kita mampu berikhtiar, sebelum kita memiliki ilmu untuk berikhtiar. Itu kita harus imani, saudara-saudariku. Begitu juga Allah juga menyebutkan di dalam firman-Nya. Dalam surat Al-A'la ayat 3, Allah Ta'ala berfirman yang menentukan kadar masing-masing. Dan di dalam surat Al-Qamar, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Di dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada manusia manapun yang bisa menghambat rezeki kita, saudariku. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering.
Jadi kita harus iman rezeki itu dari Allah dan penjaganya dari Allah. Assalamualaikum.